Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics 101 ID. Sesi kali ini merupakan lanjutan dari seri pengantar metode statistika. Pada saat kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagian kedua, yakni peluang. Jadi ini bahasan yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Bagi teman-teman yang suka main Dota, saya yakin teman-teman tidak asing pada dua tim ini, yakni tim Secret dan OG. Nah, kalau kita lihat pada grafik yang sebelah kiri ini, tim Secret sebenarnya menjadi unggulan untuk menjadi pemenang. Akan tetapi di akhir sesi, di akhir pertandingan ternyata OG lah yang menjadi pemenang. Sehingga ya cukup unik ya. Suatu hal yang diunggulkan ternyata tiba-tiba kalah. Jadi dari situlah kita akhirnya punya definisi ya terkait apa itu peluang. Jadi kalau saya membagi definisi tersebut ya menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, peluang itu merupakan ukuran yang mengukur ketidakpastian. Dan yang kedua, peluang itu mengungkapkan kemungkinan kejadian yang tidak dapat diprediksi dengan pasti, bahkan kejadian yang tidak biasa terkadang terjadi. Dan yang terakhir, peluang itu sebenarnya cara manusia untuk mengetahui matematika Tuhan. Jadi 3 hal ini yang sebenarnya dari renungan saya terkait bagaimana ya dan apa itu peluang. Ya. Kalau kita melakukan toss coin ya, kurang lebih kita akan punya 2 macam kejadian keseluruhannya ya. Kalau kita sekali ngetos itu paling kita punya 2 macam kejadian. Yang pertama kalau nggak kepala, kalau nggak gitu ya ekor. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat dasar untuk mempelajari peluang, di mana ada 2 hal yang penting, yakni yang pertama terkait ruang sampel, yakni kumpulan semua hasil percobaan yang mungkin berbeda. Sedangkan yang kedua yaitu terkait kejadian, di mana sebagian hasil percobaan yang terjadi dari ruang sampel. Sebagai contoh yang lain, misalkan kalau kita melakukan 2 kali tos, maka ruang sampelnya ada 4 macam kejadian. Kepala-kepala, kepala ekor, ekor kepala, ekor ekor. Dan kejadiannya, misalkan yang diambil adalah kasus ekor kepala dan ekor ekor. Seperti itu. Nah, kalau secara matematis ya, peluang itu sebenarnya fungsi real, di mana sifat-sifatnya itu ada 3, yakni yang pertama nilainya antara 0 sampai 1. Kemudian peluang dari ruang sampel S ya, itu nilainya sama dengan 1. Dan yang ketiga, irisan kejadian antara kejadian ke I dan kejadian ke J itu senilai himpunan kosong, sehingga peluang antara kejadian A1 gabungannya dengan A2 dan gabungan sampai A ke K itu sebenarnya penjumlahan dari peluang kejadian A1 sampai dengan peluang kejadian A ke K. Ya mungkin teman-teman mulai sedikit bingung ya dari segi notasi-notasi ini. Tapi nanti kita akan pelajari seiring berjalannya waktu ya. Harapannya nanti semakin lama semakin paham. Nah, untuk mengukur peluang, mungkin teman-teman waktu SMP atau SMA familiar dengan
orang yang bernama George Mendel. Nah, biasanya kalau kita belajar IPA dulu itu ada yang kawin silang ini antara misalkan bunga yang berwarna pink dengan bunga berwarna merah, pink juga. Kemudian muncul nih rasio-rasio anakan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Nah, rasio-rasionya merah, pink, pink, dan putih. Nah, sebenarnya kalau di kasus peluang untuk uniform ya, maka peluang untuk kejadian A itu sebenarnya dihitung dari banyaknya anggota himpunan kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Nah, ketika kita waktu SMA dulu atau SMP dulu, akhirnya kita tahu bahwa peluang untuk bunga yang warna merah itu nilainya 0,25, di mana diperoleh dari, kan merah ini rasionya kan 1 ya, total rasionya sedangkan 4. Nah, maka 1/4 maka nilainya 0,25. Sedangkan yang pink itu kan rasionya kan 2. 2 dibagi 4 ketemu 0,50. Dan putih 1 dibanding 4 maka ketemunya 0,25. Gitu. Sudah merefresh ya terkait bagaimana kita menghitung sebuah peluang dari pelajaran kita waktu SMA dulu atau SMP ya. Saya kurang tahu kalau SMA atau SMP waktu teman-teman belajar terkait teorinya George Mendel. Nah, kemudian ada sifat-sifat lain di peluang. Ada yang law of complement, addition law, sama multiplication law. Ilustrasinya itu seperti di gambar di samping kanan ini tadi. Jadi kalau komplement itu cukup 1 dikurangi dengan peluang dari kejadian A. Dan seterusnya. Seperti itu. Ya, ini hanya sekedar merefresh ya, merefresh ingatan-ingatan waktu dulu mungkin SMA sempat belajar sedikit, tapi kita akan mendalami lebih dalam lah terkait konsep peluang. Nah, di peluang ada kasus yang namanya peluang bersyarat sama untuk peluang pada kejadian independen. Mungkin teman-teman waktu lihat iklan ya, sering melihat ya, jika orang tua memiliki riwayat diabetes, maka sang anak memiliki peluang terkena diabetes sekian persen. Nah, biasanya iklan-iklan produk yang berinisial D, biasanya kasus-kasus kayak gini nih. Nah, sebenarnya kasus kayak gitu itu merupakan kondisi bersyarat. Ya kan, kalau kondisi bersyarat itu ada persyaratan yang harus terjadi terlebih dahulu. Nah, pada kasus ini ketika kejadian terdahulunya itu ya ini orang tua memiliki riwayat diabetes. Nah, dari sini teman-teman sudah mulai tergambar ya terkait konsep peluang bersyarat. Secara definisi ya, peluang bersyarat A ya, dimana dengan syaratnya itu kejadian B itu senilai peluang AB, peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang dari kejadian B. Kemudian kalau kasusnya independen, maka peluang kejadian A dengan syarat B itu sebenarnya sama dengan peluang A. Nah, kalau misalkan kasusnya peluang kejadian B dengan syarat A, itu sama dengan nilainya peluang B. Sehingga interseksinya ya, atau peluang kejadian A dan B itu sebenarnya cukup perkalian antara peluang A dan peluang B. Jadi formulasinya berbeda nih kalau untuk menghitung peluang AB-nya. Ya, peluang kejadian A dan B-nya itu akan berbeda ke antara kasus bersyarat dengan kasus kejadian independen. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya, kita akan coba pakai contoh dulu. Nah, misal ada penerbangan nih, peluang tepat waktunya, berangkatnya itu tepat waktu 0,83, kemudian datang tepat waktunya 0,82, setelah itu
berangkat dan tepat waktunya itu 0,78. Kemudian kita ingin tahu nih, berapa sih peluang sebuah pesawat tiba tepat waktu, tapi pas berangkat itu dia kasusnya adalah tepat waktu. Ya, tiba tepat waktu tapi pas berangkat ya itu tepat waktu. Ya, sampai situ paham ya maksud dari konsep soalnya. Sehingga kalau kita pakai formulasi tadi ketemunya 0,90. Sampai di sini paham ya? Oke. Kemudian kalau kasus independen, misalkan nih, ya ada komponen satu memiliki reliabilitas ya 0,98. Kemudian komponen kedua itu reliabilitasnya 0,95. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang reliabilitas itu bentuk lain dari peluang kalau kasusnya itu dunia engineer. Jadi kalau teman-teman kasusnya di dunia engineer atau dunia permesinan dan lain sebagainya itu familiarnya itu dengan istilah reliabilitas atau kehandalan sebuah komponen. Nah, jika komponen ini dalam sebuah sistem, nah, kita ingin tahu nih kehandalannya itu berapa persen sih? Nah, tapi dengan kondisi kedua komponen tersebut itu bisa baru berjalan kalau dua-duanya itu berfungsi. Nah, jadi kasusnya itu seri. Kalau di rangkaian itu kasusnya seri. Sehingga probabilitas atau kehandalan sebuah sistem tersebut itu cukup dari perkalian dari komponen pertama atau reliabilitas pertama dan reliabilitas komponen kedua, sehingga ketemunya 0,931. Gitu. Yang terakhir ini terkait konsep theorem of Bayes. Theorem of Bayes ini ditemukan oleh Thomas Bayes. Ada dua rules ya yang umum digunakan pada theorem of Bayes, yaitu yang pertama terkait rule of total probability dan yang kedua adalah Bayes rule-nya. Jadi secara formulasi seperti yang ada di slide ini ya. Mungkin teman-teman masih bingung nih, maksudnya apa sih? Nah, mungkin kita akan tunjukkan dari contoh. Ya. Tapi teman-teman ingat dulu nih, pause dulu bila perlu ya, di pause dulu kalau bila perlu. Formulasinya seperti ini. Nah, misalkan ada saya juragan pakaian. Nah, produksinya itu pakai 3 mesin, di mana saya misalkan punya sehari itu memproduksi 100. Nah, mesin pertama itu 30%-nya, 45% itu diproduksi dari mesin kedua, sisanya 25% itu diproduksi sama mesin ketiga. Nah, cuman kan nggak mesti tuh setiap mesin itu selalu bagus ya hasilnya. Nah, ternyata ada cacat di mesin pertama itu 2% dari produksi totalnya ya, yang dihasilkan dari mesin pertama. Dari yang dihasilkan mesin kedua itu 3%, dan mesin yang ketiga itu 2%. Nah, kemudian kita ingin tahu nih, kalau misalkan kita melakukan sebuah inspeksi, berapa peluang produk tersebut rusak. Maka dengan konsep tadi theorem of Bayes itu kita bisa tahu dari konsep rule of total probability, di mana peluang rusak itu diperoleh dari peluang produksi dari mesin pertama dikalikan dengan peluang kondisi rusak tapi berasal dari mesin pertama dan seterusnya, sehingga peluang produk tersebut rusak pas kita ambil ya, pas kita melakukan inspeksi di mana peluang produk tersebut yang terambil adalah rusak, itu adalah sebesar 0,0245 atau 0,2,4%, ya sekitar segitu.
Di sini paham ya terkait aplikasi dari formula pada slide sebelumnya. Kemudian, nah misalnya kita punya ini kasus nih, pas diambil ternyata rusak. Terus kita ingin menyelidiki sebenarnya berapa persen sih atau berapa sih peluangnya kalau misalkan ketika pas kita ambil itu rusak ternyata dari mesin yang ketiga. Maka formulasinya jadi peluang mesin 3 ya, peluang diproduksi dari mesin 3 ternyata yang diambil itu rusak, itu diperoleh dari peluang hasil dari produksi mesin ketiga dikalikan dengan peluang kasus rusak pada mesin ketiga dibagi dengan peluang kondisi rusak. Jadi yang bawah ini merupakan total probability tadi yang kasus rusak, sehingga ketemunya peluang kalau misalkan diambil rusak, kita ingin tahu nih itu berasal dari mesin ketiga, itu peluangnya sebesar 0,204 atau sekitar 20,4%. Gitu. Ya. Sampai di sini paham ya terkait aplikasi dari teorema Bayes tadi. Nah dari sini sebenarnya kita bisa tahu kalau misalnya kita sebagai juragan kita bisa memberikan sebuah garansi kepada customer kita. Oh ini kalau misalkan rusak nanti saya akan kasih 2. Nah ini konsepnya dari sini perhitungannya. Kalau teman-teman mulai sadar untuk menerapkan perhitungan dari konsep teorema Bayes. Nah ini juga bisa diterapkan pada kasus asuransi dan lain sebagainya. Jadi ngasih garansi itu kalau bisa jangan ngasal ya, ada hitungannya gitu. Kalau habis seperti itu. Ya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah senantiasa menonton atau menyimak materi yang saya paparkan pada slide kali ini ya. Kritik dan saran tentunya akan membangun buat saya, dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk tetap latihan ya, karena slide ini hanya sebagian kecil dari konsep pengantar metode statistik. Ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komentar untuk channel Statistik One on One ID agar terus berkembang. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.